Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi sayyidina Muhammad. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu Bu Eti. Saya di sini Rizky Septian bersama teman-teman saya di kelas Bahasa Inggris angkatan 2021 IKIP Siliwangi. Sebelumnya memohon maaf juga terlebih dahulu kepada Bu Eti karena sudah mengganggu waktu senggangnya di akhir pekan ini. Ya, tujuan kami untuk menghubungi Bu Eti ini adalah untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah di kampus kami, yaitu mata kuliah kurikulum pembelajaran. Selain itu, selain memenuhi tugas mata kuliah juga tujuan kami mengundang Bu Eti ini adalah untuk mewawancara Bu Eti mengenai kurikulum yang saat ini sedang diaplikasikan atau diimplementasikan. Tentunya jawaban-jawaban dari Bu Eti ini sangat-sangat bermanfaat untuk kami semua, untuk bekal dan ilmu kami di kemudian hari. Ya, pertama di sini ada saya Rizky Septian, ada Yusrin Rizkia, ada Rizkia Sulastri dan Destria Rahayu. Ini teman-teman saya di kelas B1 Bahasa Inggris 2021, Ibu. Ya, baik. Bu Eti, apakah berkenan untuk kami wawancara? Ya, insya Allah ya, mudah-mudahan bisa membantu ya. Iya, baik-baik. Meskipun nggak yakin gitu. Iya. Ya mudah-mudahan bisa bantu lah Siap, ya. Mudah-mudahan maksudnya sesuai ekspektasi. Baik Ibu. Ya, kita langsung saja masuk ke beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan terhadap Bu Eti. Yang pertama ini adalah untuk tahun sekarang, Bu, untuk tahun pelajaran sekarang 2021 tahun 2022 dan nanti kedepannya adalah tahun pelajaran 2022-2023. Ini kurikulum yang berlaku dan dipakai oleh sekolah khususnya MTS atau FIK ya Bu ya. Untuk tahun ini kurikulum apa yang sedang dipakai atau berlaku Bu? Di MTS atau FIK di tahun 2021-2022 kita masih menggunakan kurikulum 2013, tapi kurikulum yang kami gunakan adalah kurikulum dari Rasta karena masih di masa pandemi, jadi ada beberapa penyesuaian sehingga kita menggunakan kurikulum dari Rasta. Dan kemudian untuk tahun 2022-2023 berharap mudah-mudahan situasi jauh lebih baik. Kita masih akan menggunakan kurikulum 2013 meskipun pemerintah sudah mulai menggulirkan kurikulum Merdeka Belajar, tapi masih memberikan pilihan ya, apakah masih mau menggunakan kurikulum 2013 apakah mau menggunakan kurikulum Merdeka Belajar, dan kita memutuskan masih akan menggunakan kurikulum 2013. Oke, baik. Berarti untuk masa-masa sekarang, walaupun ini adalah masa transisi dari pandemi menuju endemi, tetap kurikulum yang dipakai atau berlaku ini adalah kurikulum 2013 ya Bu ya? Ya, masih. Oke, ini apakah di MTS atau FIK saja atau rata-rata sekolah lain menggunakan kurikulum tersebut Bu? Yang saya tahu beberapa sekolah, terutama yang masih di bawah naungan Kemenak, masih menggunakan kurikulum 2013. Hanya sekolah-sekolah tertentu yang ditunjuk oleh Kemenak sendiri mencoba untuk menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Kenapa? Karena sosialisasi kurikulum Merdeka Belajarnya belum menyeluruh juga. Jadi belum semuanya mengetahui dan terutama implementasinya ya. Kalau mengenai
namanya wacana dan kemudian Permendikbudnya dan lain sebagainya sih sebenarnya sudah tersosialisasi. Tapi mengenai implementasinya seperti apa belum menyeluruh. Jadi beberapa sekolah saja yang sudah mengaplikasikan kurikulum Merdeka Belajar. Oke. Mungkin baru sekitar 5-10% lah yang menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Sisanya masih menggunakan kurikulum 2013. Oke, di Indonesia itu Bu ya, 5-10% itu atau Pulau Jawa saja? Itu sih di Bandung ya. Di Bandung. Itu di Bandung. Soalnya kalau di Indonesia sih kurang tahu ya. Saya kurang tahu. Terus kalau di yang saya tahu sih kurikulum Merdeka Belajar itu sudah mulai diimplementasikan di beberapa sekolah penggerak disebutnya. Tapi di Bandung sendiri sekolah penggerak itu hanya beberapa sekolah, kurang lebih 5 sekolah kalau SMP. Jadi ya itu kan dari sekian ratus sekolah ya, jadi yang memang baru sedikit sih. Oke. Baik. Berarti rata-rata masih menggunakan Kurtilas ya Bu ya, kurikulum 2013 ya? Iya. Iya. Ada sih kalau pakai istilah pengawas ya, kurikulum 2013 rasa kurikulum Merdeka Belajar. Artinya kita juga sudah mulai mencobakan gitu, tapi masih menggunakan kurikulum 2013. Oke. Baik, mangga selanjutnya Teh Didis untuk pertanyaan berikutnya boleh diajukan. Baik, terima kasih Ibu. Saya mohon izin bertanya untuk kurikulum yang dipakai sekarang, bagaimana sih cara pengimplementasiannya? Terima kasih. Yang kurikulum 2013. Iya, betul Ibu. Iya. Kalau kurikulum 2013 sebenarnya kan sudah mulai launchingnya udah lama ya. Udah lama. Jadi tidak ada yang banyak berubah gitu ya. Jadi dari tahun ke tahun seperti itu. Implementasinya ya sesuai aja dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah, bahwa kurikulum 2013 itu kan berbeda dengan kurikulum sebelumnya yang lebih cenderung kepada perkembangan kognitifnya saja, tapi kurang concern terhadap perkembangan karakter siswa kan ya gitu. Nah, ya seperti itu kami mencobakan kembali gitu, karena kemarin kan terjeda oleh pandemi ya. Di pandemi itu kami merasakan bagaimana betul-betul terjadilah yang disebut dengan learning loss gitu ya. Learning loss baik dari segi afektif, kognitif siswa gitu, ketika di PJJ online tidak bisa terlihat perkembangannya seperti itu. Nah, kami di 2022-2023 mencoba menata ulang lah ya apa yang dulu diterapkan. Ya mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Yang tadi ya ada 4 kompetensi dasar yang diterapkan kan ya, ada kompetensi dasar sikap sosial, kemudian sikap spiritual, kemudian ada pengetahuan yang terampil. Ya, sesuai aja dengan itu, dengan tahapan. Oke. Baik, masih ada lagi Baik, Ibu. Aku tanya satu lagi ya Ibu. Untuk kurikulum sekarang yaitu 2013, apakah efektif diterapkan di sekolah atau tidak? Sebenarnya kalau dibilang efektif ya tergantung juga sih ya, tergantung. Karena pasti setiap sekolah itu tetap aja kan kita maksudnya kurikulum 2013, tapi sebenarnya kurikulum tingkat satuan pendidikan ya. Jadi kurikulum 2013 dengan menyesuaikan kondisi dari lingkungan sekolah di mana kita menerapkan kurikulum tersebut.
Seperti itu. Jadi kalau misalnya mau dibilang efektif, ya mencoba diefektifkan. Mencoba diefektifkan ya. Maksudnya gini, karena pasti kualitas kualitas implementasi kurikulum 2013 di MTS atau Taufik dengan sekolah lain pasti berbeda lah gitu ya, satu sama lain. Jadi kita tapi kita berusaha berusaha maksimal lah bagaimana supaya kurikulum ini terimplementasi dengan baik gitu kepada siswa, seperti itu. Oke, baik, baik, baik. Terima kasih Ibu. Selanjutnya, Teh Rizkia, ada pertanyaan terkait kurikulum? Kalau misalnya ditanya kurikulum seberapa besar pengaruhnya, sangat besar pengaruhnya. Kalau bisa dibilang kurikulum ini struktur dari seluruh pembelajaran yang ada di sekolahnya ya Bu ya? Yalah, soulnya gitu. Oke. Jiwanya lah gitu. Kalau nggak ada kurikulum, program pembelajaran tidak akan bisa berjalan dengan baik. Tidak ada. Jadi guidelines-nya nggak ada. Oh, iya. Nah, apa namanya, kurikulum itu ya guideline-nya. Aturannya ya Bu ya? Mau si anak itu mau diapakan. Masuk sekolah kita itu si anak ini mau diapakan. Mau dibentuk seperti apa kan gitu. Nah itu kan ditentukannya di kurikulum. Oke. Jadi kurikulum itu sangat besar. Ya. Ada lagi Ki? Oke, baik Bu. Nah, untuk selanjutnya, kelebihan dan kekurangan apa sih Bu di kurikulum yang sekarang dipakai Bu? Kekurangan dari kurikulum 2013 adalah kontennya yang terlalu banyak, kalau menurut saya gitu. Jadi si guru itu lebih banyak. Sebenarnya ini kalau konsepnya tuh udah bagus, kayak seperti di penilaian. Sekarang ya kan penilaian atau pembelajaran dari awal, dari perencanaan, dari pelaksanaan sampai penilaian itu tidak hanya melihat bahwa si anak itu dilihat dari sisi kognitifnya saja, dari pengetahuannya saja, tapi ada keterampilannya seperti apa, kemudian sikapnya juga bagaimana, itu sikap spiritual dan sikap sosialnya seperti apa. Tetapi ada kekurangannya, yaitu tetap saja kan idealnya kurikulum 2013 ya, terutama standar ISTI itu harus inginnya tersampaikan seluruhnya dari kelas 1, mulai dari kelas 1 sampai kelas 9. Tetapi nah kontennya itu terlalu banyak, materinya itu terlalu banyak gitu. Jadi tetap aja jadinya itu si anak ya, karena guru itu jadi mengejar gimana nih supaya standarnya tersampaikan semua ke siswa. Nah, itu yang membuat siswa jadi terbebani dengan materi-materi yang banyak. Jadi nggak nguasain juga pada akhirnya mereka begitu keluar dari sekolah itu, mereka hanya mengenal saja materi-materi itu, tapi tidak menguasai dengan betul gitu bagaimana materi itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu menurut saya. Terlalu banyak. Oke. Itu kelebihan dan kekurangan kurikulum 2013 sekarang ya Bu ya? Iya, kurikulum 2013. Ya, mangga Kak Yusri selanjutnya untuk pertanyaan berikut. Baik, sebelumnya Ibu izin bertanya ya untuk pertanyaan selanjutnya. Di sekolah, di tempat Ibu mengajar sendiri, apakah kedepannya akan diterapkan kurikulum merdeka? Iya, insya Allah kita akan memulai di tahun 2023-2024. Persiapannya sudah dimulai sih sekarang ya. Salah satunya tahapannya adalah guru-guru akan diberikan pelatihan mengenai kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian rencananya di tahun ini juga kita akan menerapkan tadi yang saya bilang kurikulum 2013, tapi rasanya seperti kurikulum Merdeka Belajar. Artinya apa? Ada beberapa hal yang ingin kita aplikasikan dari sekarang. Contoh, di kurikulum Merdeka Belajar itu kan lebih banyak ada porsi untuk project gitu ya, untuk
anak belajar dari project based learning lah, project based learning. Sebenarnya ada sih di kurikulum 2014 juga, tapi nggak terlalu efektif. Nah, di kurikulum Merdeka Belajar itu lebih ditekankan kan ya project based learning gitu. Jadi kalau di kurikulum Merdeka Belajar itu jadi tuntutan konten materinya lebih sedikit, tapi si anak harus ada proyek yang harus dikerjakan selama 1 tahun minimalnya 3 kali. Nah, itu yang akan kita coba terapkan gitu. Sehingga nanti pengalaman belajar si anak itu akan jadi lebih bagus, lebih baik, dan lebih merasakan gitu siswa itu dari pembelajaran, dari teori-teori yang mereka dapatkan selama di sekolah itu, penerapannya seperti apa. Seperti itu. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, sejak Ibu mengajar di sekolah sana sudah berapa kali kurikulum yang dipakai di sekolah tersebut? 3 mungkin ya. Dari kurikulum 2006, kemudian kurikulum 2013, dan sekarang kita akan masuk ke kurikulum Merdeka Belajar. Jadi 3 kali, kalau kurang lebih 3 kali kurikulum, 3 kali perubahan kurikulum. Oke, kalau dari 3 kurikulum tersebut, yang paling efektif untuk diterapkan di pembelajaran ini apa kurikulum 2006, 2013 atau kurikulum yang akan diterapkan nanti, yaitu kurikulum Merdeka Belajar, Bu? Yang paling efektif menurut Bu Eti? Saya tuh belum bisa menilai ya bagaimana kurikulum Merdeka Belajar nanti implementasinya, karena kan belum dilaksanakan. Tapi kalau membayangkan gitu, dengan input siswa yang masuk ke MTS atau UI, kemudian lingkungan MTS atau UI seperti apa, kemampuan siswa bagaimana, menurut saya akan lebih efektif kurikulum Merdeka Belajar. Seperti itu. Karena guru lebih banyak diberikan kebebasan untuk menentukan materi-materi esensial apa yang pas untuk diberikan kepada siswa dibandingkan dengan kurikulum 2013. Kalau kurikulum 2013 sudah dipatok materi ini nih yang harus diberikan, ini gitu. Kalau di kurikulum Merdeka Belajar tidak ada capaian, saya sudah mempelajarinya ya sedikit meskipun belum keseluruhannya. Ada yang disebut tidak ada kompetensi dasar lagi, tapi ada yang disebut dengan capaian pembelajaran di kurikulum Merdeka Belajar itu. Di capaian pembelajaran ini, 1, materinya lebih sedikit. Kemudian yang kedua, ini memberikan kebebasan kepada guru untuk mengatur dan menentukan dan mengurutkan mana materi yang dari yang paling mudah sampai yang abstrak. Jadi pemerintah hanya memberikan batasan, dan batasan itu materinya nggak terlalu banyak gitu, tidak terlalu banyak begini, tapi menekankan pada nanti si anak bisa menerapkan seperti itu. Oke. Itu sih. Jadi kalau menurut saya sih kayaknya akan lebih seru, akan lebih efektif kalau misalnya kurikulum Merdeka Belajar ini diaplikasikan. Oke. Sepertinya sih ya, itu saya juga nggak tahu karena belum. Oke. Kalau kurikulum Merdeka Belajar ini sepertinya sudah diterapkan di jenjang SMA. Suaranya nggak kedengeran? Oh, sorry di mute, sorry. Ya, kalau kurikulum Merdeka Belajar ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan sudah diterapkan di SMA sampai jenjang kuliah ya Bu ya. Dan yang paling kami tangkap atau paling kami cermati ini pada kurikulum Merdeka akan sangat ditekankan pada project based learning, begitu ya Bu ya? Ya. Oke. Berarti nanti anak-anak ini atau murid-murid yang ada di sekolah
akan banyak terlibat pada praktik-praktik pembelajaran. Kalau misalkan dalam bahasa Inggris, anak-anak melakukan storytelling, lalu diupload atau diceritakan di depan kelas. Dan hasilnya pasti akan dirasakan langsung oleh anak gitu ya. Keterampilan dan pengetahuan anak ini akan mudah dinilai oleh guru itu sendiri, dan capaian pembelajaran untuk anaknya pun akan terlihat sangat jelas ya Bu ya, ketika murid atau anak banyak melakukan praktik begitu. Sebenarnya kurikulum 2013 juga udah sebenarnya gitu ya. Kayak misalnya nih, si anak tuh ada text procedure. Procedure itu kan ada speakingnya ya, ada speaking skillnya. Yeah. Nah si anak tuh monolog procedure text divideokan atau secara langsung di depan guru mempraktekkan bagaimana misalnya membuat mereka menjelaskannya dalam bahasa Inggris. Sebenarnya di kurikulum 2013 juga itu dilaksanakan. Nah, bedanya dengan kurikulum Merdeka Belajar adalah si anak belajar menghubungkan ya termasuk gurunya ya nanti belajar menghubungkan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain. Jadi ada yang namanya kolaborasi gitu. Ada yang namanya kolaborasi. Misal di IPA itu ada yang disebut dengan klasifikasi makhluk hidup. Yeah. Makhluk hidup itu seperti apa? Terus ada juga misalnya di IPA itu mengenai ciri-ciri makhluk hidup, ciri-ciri pembelajaran mengenai materi ciri-ciri makhluk hidup. Nah, itu kan kalau di bahasa Inggris itu teksnya nanti nyambungnya ke text report atau text description ya. Nah, nanti jadi materi IPA dihubungkan dengan materi bahasa Inggris, dihubungkan dengan materi bahasa Indonesia, kemudian dihubungkan dengan dihubungkan dengan pelajaran-pelajaran lain misalnya. Nah, itu nanti hasil kolaborasi ini dibikin project sama si anak, dibuat projectnya seperti itu. Jadi si anak itu antara pelajaran-pelajaran yang satu dengan yang lain itu saling sambung menyambung, sehingga nanti pas misalnya aplikasi kan kalau selama ini mah berdiri sendiri ya, bahasa Inggris, matematika gitu, bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Nah kalau sekarang mah dihubungkan materi-materi itu gitu. Jadi si anak tuh melihat satu materi dari berbagai sudut pandang. Jadi kalau menurut saya itu lebih sederhana, dan yang kedua si anak belajar menghubungkan satu hal dengan hal-hal yang lain, materi satu pelajaran dengan materi yang lain. Seperti itu, jadi lebih interaktif ya, lebih kolaboratif lagi ya Bu ya. Oke, baik. Rupanya itu saja Bu Eti pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan kepada Bu Eti. Tentu jawaban-jawaban dari Bu Eti tadi sangat-sangat bermanfaat untuk ilmu kami ke depannya terkait kurikulum. Ya, ada yang ingin ditambahkan dari teman-teman yang lain? Sudah cukup Aiki. Terima kasih Bu. Ya Ibu, terima kasih banyak. Mohon maaf ya, sama-sama ya, saya juga terima kasih udah ngajak saya sharing juga ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat juga. Amin. Nanti kalau misalnya dapat ilmu baru ya saya karena belum tentu apa yang saya sampaikan juga betul, tapi nanti kalau misalnya dapat ilmu baru dari yang lebih di sana banyak dosen-dosennya, bisa di-sharing juga sama kita. Baik. Baik. Sekali lagi mohon maaf Bu Eti sudah mengganggu waktunya nih.
Mohon maaf kita mengganggu Nggak waktu apa-apa. santai Bu Eti. Ya, Nggak apa-apa. terima kasih banyak Bu Eti. Mudah-mudahan Ya, ilmu sama-sama. dan kebaikan yang Bu Eti berikan kepada kami dibalas oleh banyak-banyak keberkahan dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Amin. amin. Ya, oke, baik, kita tutup saja diskusi pada malam hari ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan Allah balas dengan banyak kebaikan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.